Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi filogenetika molekuler. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami terdiri dari Adelia Erdiana Putri, Adistia Normalasari, Oktaviana Suryanti, Wiwit Ayu Pradana, dan saya sendiri Yolanda Richana Sirait. Dan berikut ini merupakan outline dari presentasi kami. Yang pertama, terdiri dari pendahuluan, hubungan analisis filogenetik dengan alignment, terminologi pohon filogenetik, kategori pohon filogenetik, dan metode pembuatan pohon filogenetik. Filogenetik adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan kekerabatan suatu makhluk hidup. Filogenetik, atau biasa disebut dengan kladistik yang artinya clade, merupakan kelompok yang berasal dari satu nenek moyang yang sama. Nah, analisis filogenetik ini biasanya direpresentasikan sebagai sistem percabangan seperti diagram pohon yang dikenal sebagai pohon filogenetik, di mana pohon filogenetik adalah pendekatan logis untuk menunjukkan hubungan evolusi antar organisme. Adapun tujuan dari penyusunan filogenetika ini adalah untuk mengkonstruksi dengan tepat hubungan antara organisme dan mengekstimasi perbedaan yang terjadi dari satu nenek moyang kepada keturunan-keturunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan analisis filogenetika dengan alignment. Alignment menunjukkan ada atau tidaknya posisi sequence yang berubah atau berbeda dari common ancestor. Ketika sequence nukleotida dari dua organisme yang berbeda memiliki kemiripan, maka hal tersebut diduga diturunkan dari sequence common ancestor. Hal ini dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, di mana sequence 1 dan 2 diasumsikan berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, terdapat dua sequence yang berubah atau berbeda, yaitu pada posisi ke-3 dan ke-5. Adapun tujuan dari alignment yaitu untuk mencocokkan karakter-karakter yang homolog, di mana ketika menghomologikan sequence, kolom dari alignment ini dapat digunakan untuk mengkonstruksikan pohon filogenetik. Namun, seringkali hasil dari alignment memperlihatkan adanya gap. Gap tersebut mempresentasikan perubahan mutasi dalam sequence termasuk insersi dan delesi atau penyusunan ulang materi genetik selama evolusi. Pada umumnya, gap ini sangat jarang ditemukan pada multiple sequence alignment yang menunjukkan sequence core. Namun, gap ini justru sangat mungkin ditemukan di daerah loop, yaitu pada bagian luar dari struktur 3 dimensi, sebab pada bagian ini tidak berpengaruh banyak terhadap struktur core. Hal ini dapat dilihat contohnya pada gambar di sebelah kanan, yaitu gap ditandai dengan adanya garis putus-putus atau garis di sebelah kanan CA dan di sebelah kiri CA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari pohon filogenetik. Seperti dilihat pada gambar yang kiri, di situ ada gambar dari pohon filogenetiknya. Terus di situ ada node yang warna biru atau pada gambar disebut sebagai root atau ancestral, di mana dia itu merupakan merepresentasikan nenek moyang yang paling awalnya, makanya dibilang root, jadi akar dari pohonnya. Selanjutnya di situ juga ada branch atau lineage, di mana itu merepresentasikan keturunannya. Jadi itu cabang-cabang dari akar yang tadi, dari nenek moyang yang tadi, keturunan dari nenek moyang yang tadi. Selanjutnya ada dua node lagi, ada internal node sama terminal node, di mana internal node itu yang warna putih, ini tuh direpresentasikan sebagai titik dari poin dari divergensi si nenek moyang yang awal tadi. Nah, node ini disebut juga sebagai hypothetical ancestor. Sedangkan yang terminal node itu disebut juga sebagai external node, di mana dia merepresentasikan taksa apa aja nih yang ada dari nenek moyang yang awal banget tadi. Nah, di sini ada direpresentasikan dengan taksa A, B, C, dan D serta E. Selanjutnya di gambar yang sebelah kiri ini mau ngasih tahu terminologi dari clade sama sister taksa. Di situ kita bisa lihat nih, misalnya di taksa yang B. Taksa yang B ini punya clade 3, punya 3 clade. Clade yang warna biru lebih muda, biru lebih tua, sama warna hijau. Begitupun yang lainnya. Sedangkan sister taksa kita bisa lihat dari B dan C itu satu sister taksa. E dan F juga satu sister taksa, serta G dan H juga satu sister taksa. Gitu. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rooted tree versus unrooted tree.
Di gambar yang kiri itu direpresentasikan bahwa ada rooted tree. Di sini rooted tree itu punya root atau punya akar, di mana di penjelasan sebelumnya tadi dibilang root itu merupakan ancestral node. Jadi itu merupakan nenek moyangnya. Jadi rooted tree kita bisa lihat ada nenek moyang ini. Tapi di gambar yang sebelah kanan itu merupakan unrooted tree, dia nggak punya root atau nggak punya akar atau nggak punya nenek moyang. Jadi di sini di pohon filogenetik ini kita nggak bisa lihat nenek moyangnya itu di mana dan hubungannya bagaimana dengan keturunannya. Jadi bisa disimpulin kalau unrooted tree dan rooted tree di mana si rooted tree ini punya keragaman sequence yang lebih beragam dibandingkan yang hubungannya lebih beragam dibandingkan yang unrooted tree. Gitu. Berikutnya, dalam mengkonstruksi pohon filogenetika dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori yang digunakan sebagai strategi untuk menghasilkan pohon filogenetika terbaik. Kategori yang pertama yaitu stepwise clustering dan kategori yang kedua yaitu exhaustive search. Terdapat beberapa perbedaan di antara kedua kategori tersebut. Yang pertama yaitu mulai dari metode stepwise clustering mengkonstruksi pohon langkah demi langkah, sedangkan exhaustive search memeriksa semua atau sejumlah besar kemungkinan pohon filogenetik. Yang kedua yaitu dilihat dari fokusnya. Kategori yang pertama berfokus terhadap hubungan topologi lokal dari pohon filogenetik, sedangkan kategori yang kedua terkait kriteria-kriteria tertentu dari pohon filogenetik. Dan yang ketiga yaitu contoh dari kategori yang pertama, yaitu metode neighbor joining dan beberapa metode distance lainnya. Sedangkan kategori yang kedua, contohnya metode maksimum parsimony, Fitz-Margolyes, dan maksimum likelihood. Dan yang terakhir yaitu terdapat visualisasi dari pohon filogenetik kategori yang pertama, yaitu pada kolom sebelah kiri, dan kategori yang kedua yaitu pada kolom sebelah kanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembuatan pohon filogenetik. Metode pertama adalah metode maksimum parsimoni yang digunakan untuk membuat pohon evolusi dari sekuens asam amino yang dapat meminimalkan jumlah langkah yang dibutuhkan untuk menghasilkan variasi yang diamati dalam suatu sekuens. Pada metode ini, sebuah multiple sequence alignment dibutuhkan untuk mengetahui posisi sekuens yang berhubungan, lalu posisi akan ditampilkan dalam kolom vertikal, dan masing-masing posisi disejajarkan dan dilakukan analisis terhadap posisi dalam penjajaran sekuens tersebut, dan dihitung jumlah sekuens paling sedikitlah yang paling baik untuk dipilih. Metode ini cukup membutuhkan waktu yang banyak sehingga tidak efektif apabila digunakan untuk data sekuens dengan jumlah yang besar. Metode selanjutnya adalah metode distance atau metode jarak, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk membuat pohon evolusi dari perbandingan jarak atau sekuens DNA, protein, atau karakter lainnya untuk mengestimasi hubungan filogenetik antara suatu organisme. Pada pohon evolusi ini, sekuens-sekuens berada pada suatu titik atau posisi common ancestor, dan masing-masing titik dihubungkan oleh suatu cabang, sehingga akan menghasilkan pohon filogenetik pada posisi neighbors yang benar, dan juga mempunyai cabang yang menghasilkan data orisinil sedekat mungkin. Proses analisis dimulai dengan mengukur jarak di antara sekuens yang dianalisis. Jarak dapat dihitung menggunakan berbagai matriks. Setelah dihitung, pohon filogenetik dapat dibangun menggunakan metode pengelompokan atau pengurangan jarak yang sesuai. Metode Fitz-Margolyes merupakan algoritma pertama yang didasarkan pada prinsip kuadrat terkecil untuk rekonstruksi pohon filogenetik. Algoritma ini memperkirakan total panjang cabang dan klaster sesuai dengan pasangan taksa untuk membuat unrooted tree dengan jarak minimum. Algoritma ini tidak mengasumsikan laju evolusi yang konstan, yang mana ini cukup realistis. Kekurangannya adalah mengabaikan jarak evolusi yang sangat jauh karena mengabaikan homoplasi. Metode ini mengabaikan peran ancestor, oleh karena itu konsistensi evolusi bukanlah asumsi dasar. Metode UPGMA adalah metode sederhana untuk konstruksi pohon yang mengasumsikan rata-rata perubahan sepanjang pohon adalah konstan dan jaraknya kira-kira ultramerik. Metode ini membutuhkan kecepatan substitusi dari nukleotida
atau asam amino menjadi seragam dan tidak berubah melalui seluruh proses evolusi. Metode UPGMA mengasumsikan sebuah molekular clock dan rooted tree. Metode ini secara normal menghitung skor similaritas yang didefinisikan sebagai jumlah total dari jumlah sekuens yang identik dan jumlah substitusi konservatif dalam pensejajaran dua sekuens dengan gap yang diabaikan. Skor identitas antara sekuens menunjukkan hanya identitas yang mungkin ditemukan dalam pensejajaran. Untuk analisis filogenetik digunakan skor jarak antara dua sekuens. Metode neckbore joining adalah metode yang berhubungan dengan metode cluster, tetapi tidak mengharuskan data menjadi ultrametrik. Metode ini sangat cocok untuk kumpulan data yang terdiri dari garis keturunan dengan tingkat evolusi yang sangat bervariasi. Pada metode neckbore joining, data mentah disediakan dalam bentuk matriks jarak. Kemudian, matriks jarak yang dimodifikasi dilakukan pemisahan antara setiap pasangan node dan disesuaikan berdasarkan perbedaan rata-rata dari semua node lainnya. Pohon dibangun dengan menghubungkan pasangan node yang paling jauh. Ketika dua node dihubungkan, node common ancestor yang sama ditambahkan ke dalam pohon, dan node terminal dengan cabangnya masing-masing dihapus dari pohon. Pada setiap tahap dalam proses ini, dua terminal node digantikan oleh satu node baru, kemudian proses ini selesai ketika dua node tersisa dipisahkan oleh satu cabang. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Yang pertama, prinsip analisis filogenetik itu didasarkan terhadap mekanisme evolusi suatu makhluk hidup. Yang kedua, output dari analisis filogenetik berupa pohon filogenetik yang memiliki 3 komponen utama, yaitu root, branch, dan terminal root. Yang ketiga, kategori dari pohon filogenetik itu dibagi jadi 2, stepwise clustering dan exhaustive search. Dan yang terakhir, metode pembuatan pohon filogenetik. Terdapat beberapa metode yang dapat dipilih oleh peneliti sesuai dengan tujuannya. Baik, berikut daftar acuan yang kelompok kami gunakan untuk menyusun presentasi kami pada hari ini. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.